buka aplikasi Instagram, kugulirkan satu demi satu post ke bawah, sampai akhirnya jariku yang lentik terhenti di sebuah post. Hah? Perlihatkan berita panas ini ke kedua bestiku dengan emosi. Begitu terkejut hatiku yang rapuh melihat berita yang mencengangkan mengenai korupsi yang kembali terjadi. Korupsi lagi, ujarku dengan raut muka kesal dan mata yang berkaca-kaca. Aku pun melihat berita tersebut dengan penuh amarah. Kenapa sih sekarang banyak korupsi di mana-mana? Aku membalas tatapan amarah temanku dengan emosi yang sama sembari memegang hatiku yang nyeri. Dengan mudahnya mereka mendapatkan uang, mana mereka menjadi terkenal lagi dengan korupsi. Aku kan jadi iri. Aku memandang temanku dengan wajah terkejut sampai ke jiwa raga seluruh tubuhku, dengan mata yang hampir keluar dari tempatnya. Astaga, sadar kamu Nadine, sadar. Kamu sudah tidak waras ya. Aku pun terbangun dari singgasanaku yang PW banget. GWS kamu Nadine, kenapa kamu iri dengan orang-orang seperti mereka? Mereka kan manggil uang negara, pungkasku sambil berkacak pinggang. Aku beranjak dari tempat dudukku mendekati temanku yang sedang emosi. Maaf, bukan itu maksudku. Maksud aku hanya menyayangkan hidup koruptor yang begitu enaknya tanpa hukuman yang setimbal. Jawabku sambil melakukan pose dark face. Ya memang seperti itulah realitanya, makanya kita membutuhkan sosok pelat bulan di negeri ini. Dengan kekuatan bulan, aku akan menghukummu, ujarku sambil mengikuti adegan ikonik dari anime kesukaanku. Aku tertegun melihat Vanes. Benar sekali. Koruptor itu harus dihukum berat, dan juga mereka harus dikucilkan dan membayar ganti rugi yang banyak, sebanyak simetri lipat lingkaran kali lipat. 2 hours later. Gebrakan pintu yang terdengar seperti suara bom atom. Woi, yang numpang kamar! Keluar, woi! Seruan keras itu membuat diriku menutup mulut sehingga Dasar kamu Amer, kamu belum bayar kos 2 bulan ya di catatan saya. Tapi kamu ngakunya udah bayar 2 abad. Belum lagi utang-utang yang sebelumnya. Kalau misal kamu belum bayar juga, ayo usir dari kosan. aku pun menundukkan kepala seperti ada beban hidup di pundakku. Dan aku menolehkan kepala ke kedua temanku sembari berkata, marilah kawanku, ayo kita mengerjakan tugas yang telah dosen kita berikan. Aku menuliskan rumus limitku mendekati dirimu agar batasan antara kita semakin dekat. Kenapa ya kuliah hari-hari ini semakin berat? Harus bayar UKT, ketemu dosen killer, semakin banyak tugas lagi. Aku pun menoleh ke arah Nadine dengan gerakan slow-mo akibat kepala yang terasa berat memikul beban tugas. Bener banget sih, tugas-tugas jadi makin banyak dan makin susah. Waktuku jadi habis deh gara-gara ngerjain tugas tanpa adanya kegiatan bermanfaat seperti main game. Aku hanya terdiam, menanggapi dengan tatapan kosong ke arah tugas yang perlahan membunuh jiwa ragaku. Aku menyetujui pendapat Vanessa dengan mengangguk-angguk secara anggun seperti Tuan Putri. Mana akhir-akhir ini semua tugasku ku selesaikan dengan deadline semua lagi. Semakin pusing pala Barbie. Aku mengambil HP-ku dengan gerakan pelan dan misterius. Kemudian membuka game PAW yang menjadi game kebangsaanku. Aku juga deadliner banget sih, gara-gara terlalu sering begadang main ini. Tapi kasihan juga kalau ditinggal PAW-nya jadi kelaparan. Aku memandang ke arah Vanessa sambil kaget dan juga menggeleng-gelengkan kepalaku sembari berkata, astaga, kamu kenapa sih jadi deadliner banget gara-gara game doang? Tapi ya juga sih, nanti kasihan PAW-nya kelaparan. Dampak positif maupun negatif dimulai dari hal kecil yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Mungkin biasanya kita merasa kalau kebiasaan kecil tersebut adalah suatu hal yang wajar dan tidak berdampak serius. Padahal, tanpa kita sadari, kebiasaan itu bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya tadi mengenai korupsi, Almer bilang korupsi itu merebut hak rakyat, padahal Almer juga merebut hak ibu kosnya dengan cara tidak membayar biaya kos dan melunasi utangnya. Kemudian ketika kita mengerjakan tugas tadi, kami mengeluh kenapa kok tugasnya banyak, padahal yang kami lakukan hanya mengobrol, bermain game, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus dapat menginisiasi sebuah perubahan progresif dan positif dalam kehidupan kita, demi menciptakan sebuah dampak positif di kemudian hari. Langkah awal untuk menciptakan tersebut adalah mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu. Udah? Iya, udah.